Kemudian yang kedua untuk Ustadz Hananataki, untuk why always me versi saya Ustadz, sampai saat ini, sampai saat saya kuliah S2 keperawatan di UGM itu, saya masih mencari tahu apakah ini sudah jalan yang benar, hal yang harus saya lalui atau enggak. Soalnya dari awal ini bukan mimpi saya, tapi saya merealisasikan mimpi orang tua saya, terutama ayah saya. Di pembahasan Ustadz tadi menjelaskan terkait coping mechanism. Kebetulan penelitian saya saat S1 juga tentang itu, tentang positive self-talk, di mana kita mengubah pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif, dan hal itu yang saya terapkan sampai saat ini. Tapi ada momen di mana saya ke-trigger sama kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat saya bertanya, apakah ini sudah hal yang benar dan harus saya lalui, saya harus selesaikan. Karena ketika saya ingin berhenti, saya ingat lagi tentang bagaimana harapan dan perjuangan orang tua sampai saat ini. Tapi ketika saya memutuskan untuk tetap lanjut sampai di tahap ini, saya terkadang nge-pressure diri saya tuh lebih tinggi lebih dari sebelum-sebelumnya gitu Ustadz. Dan pada akhirnya saya harus mengorbankan segala hal yang saya inginkan untuk meneruskan, untuk melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tua saya, seperti itu. Orang tua saya berharap banget saya ngambil agama, padahal saya pengennya ngambil IPA tadinya. Mereka berharap banget saya ngambil agama. Akhirnya saya ngambil jurusan agama. Agama kan keterusannya ke kampus Islam. Nah, salah satu kampus Islam favorit di pondok kami itu adalah Al-Azhar, karena rata-rata guru kita tuh alumni Al-Azhar. Jadi udah sering diceritain tentang keadaan di Mesir, apa segala macam. Akhirnya kita jadi kayak ke-trigger lah ke sana. Aslinya nggak pengen ke sana. Sampai di sana pun masih pikir, kenapa saya ada di sini gitu. Udah lulus pun masih, kenapa aku lulusnya dari sini gitu. Jadi kayak tetap aja pertanyaan itu nggak kejawab, walaupun dijalanin juga. Semaksimal yang kita bisa jalanin juga. Sampai kemudian saya menikah di sana, ketemu istri di sana, satu persatu jawaban itu saya dapetin gitu. Oh, Allah tuh suruh saya ke Al-Azhar itu untuk cari jodoh di sana teh. Saya ketemunya di Al-Azhar, walaupun menikahnya di Mekah, tapi ketemunya di Al-Azhar. Oh, itu satu. Kedua, selain punya hobi bukan hobi ya, passionnya kalau di pendidikan itu di sains, juga punya jiwa movement, pengen bikin movement. Sampai di sana ketemu dengan salah satu dosen favorit saya, namanya Dr. Ahmad Zaid. Beliau sekarang tinggal di Qatar. Beliau itu adalah ketua Asosiasi Dakwah Pemuda se-Afrika. Makanya begitu saya kayak banyak di-mentoring sama beliau tentang dakwah, sampai ke Indonesia, fokus dakwah saya anak muda, dan saya bikin movement. Nggak mau saya dakwahnya cuman majelis doang, harus ada movement, program, ada karya yang sifatnya impactful lah gitu. Oh, berarti kenapa saya ke Al-Azhar? Karena saya disuruh ketemu sama Dr. Ahmad Zaid, supaya saya bisa menyalurkan naluri movement saya gitu. Pulang dari Al-Azhar, saya bikin dakwah tren anak muda, yaitu tren hijrah. Setelah bikin tren hijrah, sekarang bikin misalnya kayak sekolah gratis, bikin tempat nongkrong anak muda, tapi nongkrongnya itu untuk belajar. Yang kita kasih nama plesetan pesantren jadi pesan_tren. Saya nggak bikin pondok pesantren, tapi saya menyebarkan pesan lewat tren. Nah, ini kan semuanya hasil mentoring sama Dr. Ahmad Zaid. Beliau memang nitip sebelum saya pulang, Hanan, kamu nanti di Indonesia saya titip, kamu dakwahnya nggak usah aneh-aneh, pokoknya fokus di anak muda aja ya gitu. Dan kalau bisa pilih anak muda yang belum kena dakwah, yang belum tersentuh dakwah. Saya nggak milih santri, saya nggak milih aktivis, saya milihnya anak nongkrong. Karena emang itu kalau bahasa Jawanya dauh yainya lah. Itu pesan dari Dr. Ahmad Zaid. Lalu saya mulai improve dengan metodologi tren itu. Oh, itu jawabannya. Terus sampai akhirnya saya sadar, kalau kita bikin connecting the dot dalam perjalanan hidup kita, sebetulnya semua itu ada satu alasan yang sama. Kenapa dulu saya waktu kecil juara musabakoh? Padahal saya
nggak terlalu pengen ikut musabakoh, tapi juara sampai nasional. Karena biar nanti masuk ke Al-Azhar itu lewat bacaan Al-Qur'annya pasti lebih mudah. Di Al-Azhar, saya tadinya udah sampai Al-Azhar pun masih mau milih jurusan lain. Tadinya mau jurusannya jurusan pemikiran Islam. Sama dosen disuruh pilih tafsir Al-Quran. Karena di Al-Azhar itu bukan kita yang milih waktu zaman saya, tapi yang milih dosen. Ketika dites, kamu tafsir. Prof, saya pengen ke itu pemikiran. Enggak, tafsir. Pemikiran. Tafsir. Padahal pas saya tes psikotesnya saya thinking extrovert kan. Harusnya pemikiran lah, karena banyak mikir. Saya capek aja mikir. Kalau capek harus mikir. Kalau orang capek mikir istirahat ya. Kalau saya capek istirahat mikir. Jadi maksudnya kayak senang mikir aja gitu. Program apa lagi ya, bikin apa lagi ya. Saya kemana-mana pasti mikirin tentang design thinking saya bisa pakai tuh. Analytical thinkingnya, creative thinkingnya dipakai langsung. Wah ini bikin ini bikin ini. Kayak misalnya pas saya lagi ke pulau kemarin ke Banda Neira. Anak muda di sini apa ya masalahnya ya. Saya cari analyticalnya. Udah gitu yuk kita bikin program ini yuk buat ngajarin anak-anak pesisir tentang dive skill sehingga mereka bisa di dive guide profesional, jadi punya pekerjaan segala macam. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa ada semua ini bukan kebetulan dan semua ini bukan kesalahan. Semua ini punya alasan yang jelas. Allah yang mentakdirkan saya ada di sini. Dan takdir saya nggak menghalangi saya dari passion dan kenyamanan hidup saya. Tinggal bisa nggak saya mengconnecting semua itu menjadi sesuatu yang integrate. Jangan dipisah-pisah sehingga harus dipilih passion, karir, passion, karir. Kenapa nggak dijadikan sebuah satu hal yang satu paket? Akhirnya saya berpikir passion saya di movement. Passion saya itu kalau dari sisi kehidupan pribadi itu senangnya dengan yang adventurous life. Hidupnya itu harus banyak petualangan, eksperiental. Pokoknya cari experience banyak-banyaknya, olahraga yang ekstrim-ekstrim gitu kan. Apa hubungannya dengan Ustadz? Kan Ustadz mah justru nggak olahraga yang kayak gitu-gitu. Olahraganya mungkin lari atau apa. Sekarang malah fitness gitu kan. Bukan yang surfing, skateboard, diving, cliff dive. Mana ada Ustadz cliff dive? Loncat dari tebing. Cliff dive, snowboarding misalnya. Apa hubungannya ya adventurous life sama Ustadz? Karena saya dakwahnya di anak muda. Dan anak muda yang saya garap itu anak nongkrong, anak main, anak hobi. Saya coba belajar hobi-hobi mereka walaupun gak semuanya yang saya senang-senang aja. Saya belajar, akhirnya dakwahnya di anak-anak hobi. Gara-gara saya belajar surfing, para surfer-surfer di Jawa Barat itu banyak yang jadi pelatih saya. Terus kita kayak banyak ngomongin tentang fikih. Boleh gak sholat dengan pakaian yang basah? Mereka pikir pakaian basah itu gak boleh sholat. Saya bilang gak ada rukun syarat sah sholat pakaian kering. Gak ada itu. Yang ada menutup aurat. Jadi kalian nggak apa-apa sholat dengan pakaian basah atau bawa sarung misalnya. Bajunya basah nggak apa-apa. Gimana hukum sholat di pantai di atas pasir kalau nggak bawa sajadah? Selama nggak melihat kotoran, nggak mencium aroma kotoran, nggak benar-benar ada najis di situ, maka dia adalah bersih atau suci lah kalaupun dianggap kurang bersih secara logika kita. Akhirnya banyak ngomongin fikih mereka. Malamnya malah mereka tahajud. Saya aneh tuh. Para server yang biasanya malam itu biasanya alkohol, ini malah malamnya mereka tidur terus tahajud, bangun duluan karena mereka morning person banget kan. Jadi saya pikir oh gini ya cara Allah ngasih saya jalur kehidupan. Nah, buat saya Mbak Asri itu udah on the track. Karirnya di bidang keperawatan, passionnya di bidang fotografi. Kenapa nggak disatuin aja? Selain Mbak Asri punya pekerjaan sebagai perawat, misalnya saya nggak paham ya karir ini akan kemana arahnya. Nih saya tebak-tebak aja. Mungkin nggak Mbak Asri misalnya suatu saat bikin movement aja. Karena tentang fasilitas kesehatan di Indonesia itu kan lumayan bermasalah kan. Ketika kemarin saya ke daerah Banda Neira ada satu pulau, itu nggak ada puskesmas di pulau itu. Penduduknya sekian ribu, tapi nggak punya puskesmas. Jadi kalau orang sakit di situ, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya 8 jam naik kapal. Naik pesawatnya seminggu cuma sekali, jadi nggak mungkin nunggu pesawat. Harus naik kapal 8 jam. Nah, Mbak Asri kenapa nggak bikin project tentang masalah kesehatan sebagai seorang perawat yang paham, kemudian nanti itu dijadikan sebagai sebuah inspirasi, movement,
menginspirasi orang lain lewat passion fotografinya, sehingga bahkan bisa, pernah lihat nggak seorang perawat yang viral di TikTok gara-gara dia beli, bukan perawat sih, suster ya, seorang suster yang beli ikan dari Pak Ibrahim, orang Papua, jualan ikan, malam-malam ngetuk pintu, suster, ada apa bapak gitu, ini jual ikan, anak belum makan. Si suster ini beli ikan dari Pak Ibrahim, kan namanya Ibrahim kalau nggak salah, Muslim. Dia beli, tapi Masya Allah itu penggalangan dana lewat konten itu gede banget loh. Yang saya maksud, kalau Mbak Asri bisa gunakan kemampuan fotografinya untuk menginfluence orang lain kepada kebaikan, atau bahkan mengajak orang lain untuk support hal-hal yang jadi masalah di masyarakat dengan program keperawatannya, kesehatannya, lalu di exposure lewat medianya, lewat fotografi yang baik, itu akan membantu banyak orang. Simpatik publik muncul, oh di sana ada yang sakit, di sana ada yang masalah gini, akhirnya orang pada ikut support dengan apapun bentuk supportnya, bisa barang, bisa uang, bisa skill. Jadi kalau kita punya mindset change maker, mau apapun karir kita, mau apapun passion kita, harusnya nggak pernah jadi sesuatu yang masalah sih. Kalau mindsetnya change maker, emang pengen bikin movement, mau membuat apa aja. Tapi kalau mindsetnya murni employee, karir, kayaknya agak mentok dan harus milih sih. Makanya saya lebih suka ketika saya bikin sekolah SMA, namanya 20 Mind Sociopreneur High School, sekolah gratis, kurikulum internasional. Salah satu design thinking yang saya bikin dalam kurikulum itu adalah mereka harus jadi seorang change maker. Bahasa Arabnya rahilah, pengangkut beban. Dan itu harus jadi mindset mereka, passionnya mereka. Diajarkan, dimotivasi, bukan dipaksa ya. Sehingga kalau udah punya mindset change maker, mau dia ustadz kayak, mau dia profesional kayak, mau dia pejabat kayak, mau dia pengusaha kayak, mau dia seorang employee kayak, self-employee kayak, business owner kayak, apapun itu, dia selalu berpikir, aku bikin apa ya yang lebih impactful lagi selain karir pribadi. Dan itu bisa dikombinasikan dengan passion, karir, dan seterusnya. Ini hanya insight aja, bisa agree, bisa enggak juga Mbak Asri. Saya berharap Mbak Asri menemukan konektivitas antara passion dengan karirnya. Karena saya percaya kalau di connecting the dots semua pengalaman hidup kita, sebetulnya nggak ada yang sia-sia sih. Semua yang udah ditakdirkan Allah kita ada di situ, berarti itu emang ada sebuah gambaran tentang profiling nasib kita itu apa gitu. Itu kan kayak gambar-gambar acak tuh, sketsa-sketsa acak. Coba sketsa itu disambung-sambungin. Oh ini saya teh. Oh ternyata saya ada ini gitu. Coba sambung-sambungin setiap titik-titik pengalaman hidup dalam setiap fase kehidupan itu.